Shalom, saudara yang terkasih. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur, karena kita memasuki tahun yang baru, di tahun 2022. Bersyukur saudara, kita boleh bersekutu bersama pagi hari ini dalam Act of Worship Morning Devotion perdana kita yang pertama di tahun 2022. Saya percaya kasih, anugerah, dan damai sejahtera, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya dari tahun lalu 2021 dan nantinya di 2022. Saya percaya saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah menyelesaikan 2021 dengan penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh untuk duduk diam di dekat Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata, penyertaan Tuhan ada untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas yang masih boleh kami hirup pagi hari ini, orang-orang yang masih boleh kami temui, dan juga pekerjaan yang masih boleh kami pekerjakan. Kami mau serahkan waktu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami untuk mengawali hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya rindu untuk mengajak saudara sekalian belajar tentang satu tema, yaitu Tahun Baru, Hidup Baru. Kita mau sama-sama saudara untuk melihat pemaknaan hidup baru yang boleh kita hidupi pada pagi hari ini, terlebih untuk tanggal 1 Januari 2022. Saya akan melandaskan firman ini dari Filipi 3 ayatnya yang ke-10 hingga 14. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 hingga 14. Kita akan belajar dari Paulus, bagaimana Paulus menemukan cara untuk menghidupi hidup barunya, yaitu dengan menemukan kebenaran dalam setiap langkah kehidupannya. Kita akan baca bersama, saya akan menolong saudara untuk membacakannya. Filipi 3 ayatnya ke-10 hingga 14, beginilah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya rindu untuk kita sekalian di tahun yang baru ini 2022 mengejar yang namanya hidup baru. Saya percaya saudara tidak asing lagi dengan kata hidup baru. Dan saya rindu untuk mengajak saudara belajar dari Paulus, menghidupi kehidupan baru dengan mencari kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat satu
keseluruhan ayat ini, satu perikop yang kita baca saat ini, kita akan menemukan bahwa Filipi ini merupakan surat yang dikirim Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan di bagian yang kita baca ini, Paulus mengungkapkan bahwa ada hal yang dia kejar dalam kehidupannya, yaitu kebenaran itu sendiri. Konteks yang kita baca pada saat ini ketika dibilang melupakan yang telah di belakangku, itu maksudnya adalah hukum-hukum Taurat, aturan-aturan yang ada pada saat itu, yang terkesan mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi menjauhkan kehidupan spiritnya dari keintimannya bersama Tuhan. Dan kalau kita baca lagi maksud dari mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku adalah bagaimana seseorang bisa mengimani atau melakukan atau menjalin spirit itu bersama Kristus yang ada pada saat itu, saudara. Dan saya rindu pagi hari ini kita sama-sama untuk melihat apa yang Paulus lakukan. Paulus diceritakan, Paulus digambarkan dengan berlari-lari menggapai tujuan yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Paulus berlari-lari untuk menggapai yang namanya kehidupan yang baru di dalam Tuhan, melihat kebenaran sebagai sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan lagi mengagung-agungkan hukum Taurat itu, tetapi bagaimana Paulus bisa menghidupi hukum Taurat itu di dalam Kristus dan melihat perjumpaan Kristus dengan Paulus. Apa yang bisa kita teladani dari Paulus pada ayat yang kita baca? Yang pertama, saudara, jelas terlihat, yaitu melupakan apa yang di belakangku. Ketika konteks Paulus tadi yang saya singgung di awal mengatakan bahwa konteks yang di belakang Paulus adalah hukum-hukum Taurat, maka ketika kita menarik di era sekarang, yaitu kita harus mau untuk melupakan hal-hal yang kita anggap benar tetapi tidak seturut dengan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, melupakan apa yang di belakangku itu juga sama halnya dengan melupakan kepahitan, menghilangkan kekecewaan yang telah terjadi di tahun 2021 atau sebelum-sebelumnya. Artinya apa, saudara? Saudara diminta untuk mampu memaafkan apapun yang telah terjadi di kehidupan saudara dan saya tahun-tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa menerima perubahan dari Kristus di dalam hati kita. Kepahitan, kekecewaan yang ada di dalam hati kita lupakan dan kita gantikan dengan kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu yang ingin Paulus ajarkan kepada kita, bahwa melupakan apa yang di belakang kita itu merupakan suatu hal penting untuk kita bisa melihat kehidupan baru kita dalam lingkaran kebenaran. Yang kedua, saudara, jelas juga dikatakan bahwa Paulus ingin kita meneladani, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Kalau Paulus pada saat itu berfokus kepada mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Paulus, begitu pula seharusnya dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga selayaknya untuk fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi lepas pribadi
di dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus inginkan dari kehidupan kita untuk kita bisa meneladaninya. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa terkoneksi secara intim bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa memperoleh kehidupan baru dalam lingkup kebenaran. Saudara, apa yang menjadi fokus kita pada saat ini, itu yang menjadi penting. Kalau kita berhasil melewati 2021 dan berhasil memasuki 2022, bukan berarti kita hebat, saudara. Tetapi penyertaan Tuhan hebat untuk saudara dan saya. Dan itu yang seharusnya menjadi fokus kita untuk kita hadapi, untuk kita hadir di dalamnya, untuk kita mengarahkan diri ke dalamnya, yaitu penyertaan Tuhan. Saudara ingat ya cerita Yusuf, di mana Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Kemudian sampai dibuang di Mesir. Tapi akhirnya apa saudara? Ia menjadi raja di sana. Itu semua bukan karena kebaikan atau bukan karena kehebatan Yusuf. Tapi itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dan kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada Yusuf dahulu, Tuhan juga berhasil mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu saudara yang selayaknya kita arahkan kepada kehidupan kita saat ini. Dan yang ketiga saudara, Paulus meneladankan kita bahwa seharusnya kita berlari ke tujuan. Dikatakan tadi ya saudara dalam ayatnya yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, tujuan Paulus untuk hidup itu bukan untuk mengejar kekayaan, popularitas, keagungan, hormat, ataupun kebahagiaan yang semu. Tapi Paulus melakukan set the goal, melakukan pencapaian tujuan, set the tujuannya, yaitu memperoleh panggilan surgawi. Itu yang Paulus ingin teladankan bagi kita. Kalau kita tarik dalam konteks masa kini, Paulus menginginkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang baru, bukan menjadi manusia-manusia yang hidup dalam kehidupannya yang lama. Artinya saudara, kita mampu untuk meninggalkan manusia lama kita. Saya mau ajak saudara untuk melihat dari Efesus 4 ayatnya ke-23 hingga 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Efesus 23 ayatnya yang Efesus 4 ayatnya ke-23 hingga 24. Beginilah firman Tuhan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya saudara, kita diminta untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Ini relate saudara, ini terhubung saudara dengan Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dikatakan, beginilah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
kita diminta untuk menjadi manusia baru yang seturut dengan kehendak Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya apa, saudara? Set tujuan kita, terapkan tujuan kita, kasih tujuan kita yang berfokus menjadikan kita seturut dan serupa dengan Allah. Berikan kita hati yang punya hati-hati yang mau meneladani Yesus, yang punya hati penuh dengan kasih, kemurahan, kelemah lembutan, sehingga kita boleh terus diproses menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi serupa dengan Allah. Itu saudara yang pagi hari ini mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, kita mau diingatkan untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Mari tinggalkan semua kepahitan, kekecewaan, kebenaran-kebenaran yang tidak benar itu. Dan yang kedua, kita diminta untuk mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya, mengarahkan diri kita kepada masa kini, kepada kehidupan kita di masa sekarang, sehingga kita boleh untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita diminta untuk berlari ke tujuan, yaitu menjadi manusia-manusia yang diperbarui di dalam Tuhan. Saya rindu tahun 2022 ini, saudara dan saya bisa untuk terus lebih lagi lekat dengan Tuhan. Seperti tema yang menjadi tema utama di gereja kita, The Incredible Quality of Love. Kita juga bisa merasakan kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi yang kita hadapi ke depannya, kita masih boleh terus melihat Tuhan di dalamnya. Dan kita masih terus percaya bahwa kasih Tuhan nyata untuk saudara dan saya. Mari kita awali tahun ini dengan rasa syukur, dengan rasa bahwa kita mampu untuk menghidupi kehidupan kita di kehidupan yang baru, memperbarui kita dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena telah memasuki lembaran baru di kehidupan kami, 2022. Kami gak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Kami gak tahu Tuhan apa yang menjadi pergejolakan, pergumulan kami di 2022. Tapi kami percaya kalau kami mau lekat dengan Tuhan, Tuhan akan terus senantiasa memperbarui hidup kami dan menyertai kami. Apapun yang terjadi, ada Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya hidup kami bukan menjadi kehidupan yang menakutkan, tapi hidup kami menjadi hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan tahun ini 2022 di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya itu kami percaya ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarkan kami Tuhan untuk mampu meneladani Paulus, sehingga kami boleh untuk meninggalkan segala yang menjadi kepahitan, kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dan kami boleh untuk mengarahkan diri kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masa kini.
serta kami boleh untuk mengatur tujuan kita, melihat tujuan kita sebagai tujuan yang lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami mampu untuk meninggalkan manusia lama kami dan hidup dalam pembaruan. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi di atas kami. Apapun yang akan menanti kami percaya semuanya itu indah di dalam Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh orang yang mendengar Art of Worship Morning Devotion. Kiranya kami boleh terus untuk diperbarui secara iman setiap paginya dan mampu untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga tahun 2022 ketika kami mendengar Morning Devotion, hati kami juga terfokus dengan Tuhan. Hati kami menjadi lebih lekat lagi dengan Tuhan, dan kami mampu untuk melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau mungkin saat ini juga ada jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyembuhan, bilur-bilur kuasa Tuhan melingkupi mereka, sehingga penyembuhan itu, kesembuhan, pemulihan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh terus berpengharapan dengan Tuhan. Apapun sakit mereka, apapun yang menjadi keluhan mereka, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih boleh kami kerjakan. Apapun itu, kami percaya Tuhan buat kami berhasil. Dan kami percaya Tuhan sertai setiap yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan boleh terus kami permuliakan dalam kehidupan kami. Yang serahkan kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan studinya, mencari pekerjaan, berpindah pekerjaan, ataupun memulai bisnis baru. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, menuntun mereka, sehingga mereka boleh terus berpengharapan dengan Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya gereja-Mu ini boleh terus menjadi terang di dalam kehendak-Mu, sehingga boleh terus menjadi garam bagi dunia ini, menciptakan rasa bagi segala kegetiran yang ada di dalam dunia ini, menjadikan penolong, merangkul setiap orang yang membutuhkan. Dan melalui gereja-Mu ini, Tuhan boleh hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan di gereja-Mu ini, para pelayan, majelis, dan juga jemaat. Kami percaya hikmat, kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kikis habis Tuhan kedagingan kami, sehingga kami boleh terus mengosongkan diri dan membiarkan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, pergumulan kami, kerinduan kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai kami Tuhan di sepanjang 2022. Kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera, sukacita itu terus ada di dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi di tahun yang baru ini, hidup baru. Sampai jumpa di Act of Worship Morning Devotion selanjutnya. You are blessed.